Halo adik-adik semua, di video kali ini kakak akan memberikan latihan soal PTS atau UTS Bahasa Inggris kelas 9 SMP atau MTS semester 2. Nah, di bagian pertama ini ada teks naratif. Sebelum kita ke pertanyaannya, silahkan adik-adik pause dulu video ini untuk membaca teks dan memahami isi teksnya ini. Oke, silakan di pause dan dibaca teksnya. Baik, kakak anggap adik-adik sudah membaca teksnya, jadi mari kita ke pertanyaan nomor 1. Oke, sebelum ke pertanyaan nomor 1, mungkin kakak jelaskan secara umum ya tentang teks ini. Jadi ini cerita tentang hakim ya, mantan hakim di Quill Park, namanya Kim Soo-ik. Jadi dia tinggal bersama istri dan pengawalnya. Dan di suatu malam dia sedang belajar dan dia lapar sehingga dia meminta tolong istrinya untuk membuat sesuatu makanan di sini, chestnuts di sini. Ya, ketika istrinya membawakan makanan untuk Kim, dan saat Kim setelah memakannya ternyata muncul seseorang yang menyerupai istri dari Kim Soo-ik ini. Nah, untuk hal itu membuat Kim Soo-ik bingung yang mana istrinya, sehingga dia memegang kedua tangan dari kedua wanita ini yang mirip, yang salah satunya adalah istrinya dan yang satunya bisa saja bukan gitu ya, sampai di pagi hari. Nah, ketika di pagi hari ternyata ada salah satu wanita yang mulai kesakitan saat dipegang tangannya dan dia berubah menjadi seekor kucing, seperti itu. Jadi kurang lebih ceritanya seputar itu. Oke? Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1. Why did the wife want to cook alone late at night? A. The wife is a good cook. B. The wife is brave. C. The servants had already slept. Or D. The servants had finished their work. Ya, berdasarkan teks di sini kita lihat ini. The servant were asleep and there was no one on hand to answer a call, dan seterusnya. So the wife went to the kitchen and cooked them herself. Jadi karena pengawalnya itu sudah tidur ya, jadi istrinya memasak sendiri. So, yang tepat di sini adalah C, oke? The servant had already slept. Yang berikut nomor 2. When Kim was eating, what happened after that? Ketika Kim lagi makan, apa yang terjadi setelah itu? A. Someone knocked on door. B. His wife sat and ate with him. C. Kim said he enjoyed the food. D. The door opened and someone like his wife had come. Ya, jadi kita lihat di sini. Ini meanwhile she sat before his desk. Ini Kim ate and enjoyed them much. Jadi Kim makan makanannya dengan lahap gitu ya. Nah, meanwhile she sat before his desk and wait. Jadi istrinya itu hanya duduk, tidak ikut makan ya, tapi dia menunggu suaminya lagi makan. Nah, berarti bukan yang B. Nah, suddenly the door opened and another person entered. Ya, ini jawabannya. Jadi pintunya terbuka dan ada seseorang yang mirip istrinya masuk. Oke, jadi jawabannya D. Nomor 3, what is the synonym of facsimiles? Di sini ada kata facsimiles. Coba kita lihat dulu kalimatnya. As he looked at both of them, beneath the light, the two women were perfect facsimiles of each other.
Artinya saat dia melihat kedua wanita ini di bawah lampu, mereka ini sama begitu ya, wajahnya sama, pokoknya semuanya itu sama seperti duplikat. Nah, di sini pertanyaannya apa sinonim dari facsimiles gitu ya. Kita lihat pilihannya A. differences, B. replicas, C. unlike, or D. changes. Ya, jadi karena ini tadi artinya seperti duplikat ya, seperti kopian gitu ya. Jadi yang tepat di sini adalah B ya, replicas. Artinya ada dua wanita yang mirip gitu ya, facsimiles, seperti replika, duplikat, seperti itu. Nomor 4, how did Kim do to show which one was his real wife? Bagaimana Kim ini membuktikan atau menunjukkan bahwa yang mana ini istrinya yang asli dan mana yang palsu. Nah, kita lihat di sini, kita lihat pilihannya dulu ya. A. By eating the roasted nuts. B. By holding both hands tightly till the dawn. C. By letting one of women go, or D. By asking them to be honest. Nah, kita lihat di sini di paragraf yang ketiga ya. Then took firm hold of each woman. Nah, kita lihat dulu dari awal. Kim once again received the roasted nuts, laid them down, and then took firm hold of each woman. The first one by the right hand and the second by the left. Jadi dengan cara dia memegang salah satu tangannya kedua wanita itu ya, till the break of day, sampai pagi, sampai fajar, seperti itu. Oke, berarti kalau berdasarkan tadi pernyataan tadi, yang tepat di sini adalah B ya, by holding both hands tightly till the dawn, sampai fajar atau sampai pagi. Yang berikut, after a little while, she brought them in a handbasket. What is the present form of the bolded word? Jadi bentuk present dari kata brought ini apa? Atau bentuk kata kerja pertamanya apa? A. Buy, B. Boil, C. Break, or D. Bring. Ya, jadi brought ini bentuk presentnya adalah D ya, bring. Nomor 6. Ayam taliwang is a traditional food blank Western Nusa Tenggara. Ayam taliwang is a traditional food Western Nusa Tenggara. Nah, jadi yang kosong ini yang cocok apa? Kita lihat pilihannya A. From, B. In, C. Of, D. By. Ya, karena di sini dia mau bilang bahwa ayam taliwang ini makanan tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Jadi ini dia mau menjelaskan soal lokasi ya, lokasi atau tempat dari asalnya ayam taliwang ini. Nah, kalau kita mau bilang dari mana asalnya, maka yang tepat di sini adalah A, from. So, ayam taliwang is a traditional food from Western Nusa Tenggara. Yang berikut, these batik clothing are made blank Indonesia. These batik clothing are made blank Indonesia. Baju batik ini terbuat atau dibuat apa Indonesia. Kita lihat pilihannya A. Of, B. In, C. From, D. With. Ya, untuk ini kalau kita mau bilang suatu benda atau barang atau produksi itu terbuat dari mana gitu ya, lokasinya dari mana. Nah, kalau ini lebih cocok yang B, in. Oke, made in menunjukkan tempat di mana benda itu dibuat atau diproduksi.
Jadi, these batik clothing are made in Indonesia. Mungkin ada yang pernah dengar made in Indonesia atau made in China, made in made in Korea dan sebagainya. Oke. Lalu yang ke-8, what are these eco bags made of? Ya, jadi eco bags ini singkatan sebutan benda-benda atau kerajinan yang memang eco-friendly, artinya sangat ramah terhadap lingkungan begitu. Jadi tas-tas ini terbuat dari apa gitu pertanyaannya. Ya, jadi tas-tas ini terbuat dari rotan ya. So, jawaban yang tepat adalah B. They are made of rotan. Yang berikut, this musical instrument blank angklung. A is called, B are called, C have called, or D has called. Ya, jadi alat musik ini apa? Angklung. Jadi kita mau bilang alat musik ini namanya atau disebut angklung. Nah, yang tepat ini kalau kita mau menyebutkannya dalam passive voice ya, itu adalah A. Is called. Jadi this musical instrument is called angklung. Nomor 10. The chicken satay is blank chicken meat and sweet soy sauce. A made of, B made in, C made from, or D made with. Jadi sate ayam di sini terbuat dari daging ayam dan kecap manis. Ya, kalau pada biasanya lebih dari itu ya, tapi di sini contohnya 2 aja bahannya, daging ayam dan kecap manis. Nah, pertanyaan di sini mana yang tepat? Made of, made in, made from, atau made with? Jadi ini berbeda-beda penggunaannya ya, adik-adik. Kalau made of ini digunakan untuk ketika kita mau mengatakan material atau bahannya itu masih original. Gitu. Contoh, the necklace is made of gold. Kalung terbuat dari emas, kayak gitu. Lalu made in ini menunjukkan tempat di mana benda ini dibuat. Seperti yang tadi sudah kakak contohkan, this batik or this clothing is made in Indonesia atau made in China dan seterusnya. Sementara made from ini kalau sesuatu yang atau bahannya itu bahan yang sudah diproduksi sebelumnya gitu. Jadi udah bukan original lagi. Contoh, bread is made from flour. Jadi roti dibuat dari tepung. Seperti itu. Tepungnya itu kan udah nggak ori lagi ya, karena dia diproduksi atau udah diproses dari gandum. Seperti itu. Oke, contoh lain seperti the wine is made from grapes. Seperti itu. Oke. Lalu yang berikut, made with. Made with ini kalau kita mau gunakan untuk makanan atau menjelaskan soal bahan-bahan makanan. Nah, itu kita pakai made with. Contoh, this cake is made with eggs, sugar, and flour. Oke, nah berdasarkan penjelasan kakak tadi, jadi yang tepat di sini preposisinya dengan made adalah D ya, made with. The chicken satay is made with chicken meat and sweet soy sauce. Yang berikut, noken is a bag made in Papua. The noken in this picture is made blank wool yarn. Nah, jadi noken adalah
tas ya dari Papua, yang terbuat dari Papua. Lalu noken yang digambar ini ya, jadi noken itu banyak bahannya. Jadi ada bahan alaminya seperti dari serat kayu, kemudian dari daun pun juga bisa. Nah, tapi juga ada noken yang terbuat dari ini wool ya, benang wool. Nah, pertanyaannya pun sama seperti sebelumnya. Mana ini preposisi yang lebih tepat? The noken in this picture is made what wool yarn? A of, B in, C from, or D with. Ya, sekali lagi karena benang woolnya ini udah bukan asli ya, tapi dia ini diproduksi dari sebelumnya menjadi benang wool gitu ya. Maka yang lebih tepat di sini adalah made from. The noken in this picture is made from wool yarn. Nah, yang berikut ini adalah cerita tentang Sangkuriang. Di video atau di sesi yang ini sama dengan instruksi yang sebelumnya. Kalau ada teks, kakak berikan kesempatan adik-adik untuk pause videonya, oke? Jadi silakan adik-adik pause videonya untuk membaca teks ini. Oke, baik, kakak anggap adik-adik sudah pause videonya dan membaca teksnya ya. Kita sekarang ke pertanyaannya. Who is Tumang actually? Siapa sebenarnya Tumang? Oke, sekarang kita lihat di paragraf yang kedua ya. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch. By a witch to become a dog. Jadi Tumang ini adalah seorang laki-laki yang dikutuk oleh seorang penyihir menjadi seekor anjing, begitu ya. Nah, jadi yang cocok di sini coba kita lihat. A young man, B, an old man, C, a man cursed by a witch, or D, a regular dog. Ya, jadi Tumang ini C ya, a man cursed by a witch. Nomor 13. Who is described in the first paragraph? Yang digambarkan di paragraf pertama ini siapa? Sosok siapa? A. Dayang Sumbi, B. Tumang, C. Sangkuriang, or D. Tangkuban Perahu. Ya, jadi yang digambarkan di paragraf pertama ini kita lihat nama yang disebut Dayang Sumbi. She di sini Dayang Sumbi. Her, ya. Jadi bukan mostly tapi memang di paragraf pertama ini difokuskan tentang Dayang Sumbi. Jadi jawabannya A. Nomor 14. He did not know that he was actually his father. Oke, ini ada di sini paragraf kedua. Jadi dia tidak tahu bahwa dia adalah ayahnya. Nah, pertanyaan di sini, who does the bold word refer to? Jadi he yang ini itu siapa gitu ya. Nah, kita lihat kalimat sebelumnya. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. Nah, berarti ini Sangkuriang ya. He always played with his very loyal dog. Jadi he ini Sangkuriang, Tumang. He did not know that he was actually his father. Jadi he ini Sangkuriang tidak tahu bahwa he, Tumang, adalah ayahnya. Oke, jadi berdasarkan pilihan ini yang tepat adalah E ya, Tumang. Lalu yang berikut nomor 15. Why did Sangkuriang kill Tumang? Kenapa Sangkuriang membunuh Tumang? Apa alasannya? A. Tumang is not loyal anymore.
B. Tumang did not help him. C. Sangkuriang cannot bring deer's heart. Or D. Sangkuriang cannot get the woods. Ya, jadi kita fokus ke paragraf yang ketiga. He did not want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang, then he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Ya, jadi motifnya ya membunuh Tumang adalah karena ini ya, C. Sangkuriang cannot bring deer's heart. Oke. Lalu nomor 16. Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you. Based on the saying of Dayang Sumbi, we can conclude that berdasarkan yang dikatakan oleh Dayang Sumbi, kita bisa menyimpulkan apa? A. She is making promise. B. She is denying. C. She is very lazy. Or D. She is looking for a friend. Ya, jadi berdasarkan ini, kita bisa simpulkan bahwa Dayang Sumbi sedang membuat janji. Oke, dia memberikan janji kepada orang yang menolong dia. Jadi A jawabannya. Nomor 17. He makes ketoprak. What is the passive form of the sentence? Apa bentuk pasif dari kalimat ini? He makes ketoprak. Karena polanya di sini the simple present, ya. Jadi kalimat untuk pasifnya juga sama ya, bentuk the simple present. Nah, kita lihat pilihannya. A. Ketoprak has been made by him. Bukan ya. B. Ketoprak was made by him. Bukan juga. Ya, A sama B ini bukan karena yang A ini bentuk perfect tense, kemudian yang B adalah bentuk past ya, simple past. C. Ketoprak is made by him. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah C. Ketoprak is made by him. Sementara kalau yang D, ketoprak will be made by him, ini kalau mau menjelaskan atau menceritakan tentang apa yang akan dilakukan. Oke, jadi adik-adik perhatikan lagi perbedaannya passive voice dari tensesnya ya, yang berbeda-beda. Nomor 18. They bought a new car last year. Mereka membeli sebuah mobil baru tahun lalu. Ini juga sama. What is the passive form of the sentence? Oke, kita coba analisa dulu. Ini kalimat simple past ya, karena ada keterangan di sini bentuk kedua bought, kemudian last year, tahun lalu. Jadi kita cari passive formnya yang bentuk kedua atau past form. A new car is bought by them last year. Bukan ya, karena is ini untuk present sekarang. B. A new car was bought by them last year. Yes, betul. Jawabannya yang B. Sementara kalau yang C, a new car has been bought by them last year. Ini perfect ya, perfect tense, bukan. Kemudian yang D, a new car had bought by them last year, juga kurang tepat. Oke, itu untuk 18. Yang 19, ini ada bacaan tentang rocks. Silakan adik-adik baca. Oke, kakak anggap adik-adik sudah membacanya ya. Kita lihat pilihannya atau pertanyaannya di sini maksudnya. These crystals are called gems. The word crystals refers to, ya jadi yang ini, these crystals are called gems. Jadi kristal ini, kata
kristal ini sebenarnya merefer atau merujuk kepada apa, gitu ya. Oke, kita lihat di sini kalimat sebelumnya, such as diamond are extremely valuable because they are very rare. Nah, jadi yang disebut kristal di sini adalah ya A rocks, B metals, C diamond, or D sandstone. Ya, yang tepat adalah C ya, diamond. Yang berikut nomor 20. How is sandstone formed? Bagaimana sandstone itu terbentuk? Kalau berdasarkan teks di sini, A. Fossils of animals and plants. B. Valuable gems such as crystal. C. When mud or grains squashed together. Or D. Metals which are hard materials. Ya, jadi sandstones ini terbentuk ketika ini ya, mud sama grainnya itu terbentuk, terpecah-pecah gitu sama-sama. Jadi yang tepat untuk ini adalah C. Oke adik-adik, jadi seperti itu ya untuk latihan kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.